Bayangkan sejenak bahwa hidup ini bukan sekedar rangkaian kebetulan, bahwa apa yang datang kepadamu, uang, peluang, pertemuan, bahkan kegagalan bukan sesuatu yang acak. Dalam sudut pandang filsafat tertentu, dirimu bukan hanya penerima nasib, tapi penarik realitas. Dirimu adalah magnet, namun magnet seperti apa? Filsafat kuno hingga pemikiran modern sering menyiratkan satu hal yang sama. Manusia tidak hanya hidup di dunia luar, tapi juga di dunia batin. Dan seringkali dunia batin itulah yang diam-diam membentuk dunia luar. Dirimu adalah magnet rezeki. Bukan karena semesta bekerja seperti mesin ajaib yang mengabulkan semua keinginan, tapi karena pikiran, keyakinan, dan tindakanmu membentuk arah hidupmu sendiri. Mari kita masuk lebih dalam. Seorang filosofi pernah berkata, kita tidak melihat dunia sebagaimana adanya, kita melihat dunia sebagaimana diri kita. Artinya, cara kamu memandang uang akan menentukan bagaimana uang mendekat atau menjauh dari hidupmu. Jika di dalam dirimu uang selalu dikaitkan dengan ketakutan, uang itu sulit, uang itu seret, aku tidak beruntung, maka tanpa sadar dirimu sedang menolak arus yang ingin datang. Bukan karena semesta menghukummu, tapi karena pikiranmu membentuk sikapmu. Sikapmu membentuk keputusanmu, dan keputusanmu membentuk hasil hidupmu. Di sisi lain, orang yang melihat uang sebagaimana sesuatu yang bisa diciptakan, dikelola, dan dialirkan, ia bertindak berbeda. Ia berani mencoba. Ia tidak cepat menyerah. Ia melihat peluang di tempat orang lain melihat hambatan, bukan karena dia lebih beruntung, tapi karena magnet dalam dirinya bekerja lebih kuat. Namun hati-hati, konsep magnet rezeki sering disalahpahami. Ini bukan tentang duduk diam sambil berharap uang akan datang. Ini bukan tentang sekedar berpikir positif tanpa tindakan yang nyata. Filsafat sejati selalu berbicara tentang keseimbangan antara pikiran dan tindakan. Dirimu menjadi magnet ketika apa yang kamu pikirkan, rasakan, dan lakukan selaras. Bayangkan magnet yang retak, sebagian menarik, sebagian menolak. Begitulah dirimu ketika kamu ingin kaya, tapi dalam hati merasa tidak pantas. Ketika kamu ingin sukses, tapi takut untuk mencoba, tapi terus mengulang kebiasaan lama. Magnetmu tidak utuh. Maka pertanyaannya bukan sekedar bagaimana cara menarik uang, tapi lebih dalam lagi, siapa diriku saat aku ingin uang itu datang? Karena uang dalam banyak hal bukan hanya soal angka. Ia adalah refleksi dari nilai disiplin, keberanian, dan kejelasan. Coba renungkan, mengapa dua orang dengan peluang yang sama bisa memiliki hasil yang berbeda? Satu melihat peluang sebagaimana beban, yang lain melihatnya sebagai jalan. Satu takut gagal, yang lain siap belajar. Perbedaannya bukan pada dunia luar, tapi pada medan dalam diri mereka. Disinilah filsafat bertemu dengan realitas hidup, bahwa perubahan terbesar selalu dimulai dari dalam. Jika kamu ingin menjadi magnet rezeki, maka bangun dulu kesadaran bahwa kamu punya kuasa untuk membentuk arah hidupmu. Bukan mengontrol segalanya, tapi merespon segalanya dengan cara yang lebih bijak.
Mulailah dari hal sederhana. Perhatikan pikiranmu tentang uang. Apakah kamu sering merasa kurang? Atau kamu belajar merasa cukup sambil terus bertumbuh? Perhatikan caramu bekerja. Apakah kamu bekerja hanya untuk bertahan? Atau kamu bekerja untuk menciptakan nilai? Karena uang pada akhirnya mengikuti nilai. Semakin besar nilai yang kamu berikan, semakin besar pula kemungkinan rezeki mendekat. Ini bukan janji kosong, ini adalah hukum sebab akibat yang sederhana. Namun lagi-lagi banyak orang berhenti di tengah jalan. Mereka ingin hasil cepat, padahal menjadi magnet rezeki adalah proses membangun diri, proses menjadi lebih sabar, lebih konsisten, lebih sadar, dan yang paling penting, lebih jujur pada diri sendiri. Karena seringkali penghalang terbesar bukan dunia luar, tapi keyakinan lama yang diam-diam kita pegang. Uang hanya untuk orang tertentu, atau tidak punya koneksi. Aku tidak cukup pintar. Tanpa sadar, kalimat-kalimat itu menjadi tembok yang kamu bangun sendiri. Padahal, jika kamu mau melihat lebih jernih, banyak orang yang berhasil, bukan karena mereka paling sempurna, tapi karena mereka terus bergerak, meski ragu. Mereka memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Mereka belajar dari kegagalan. Dan yang paling penting, mereka tidak berhenti di titik ini. Kamu mungkin mulai sadar bahwa menjadi magnet rezeki bukan tentang menarik sesuatu dari luar, tapi tentang menjadi seseorang yang layak menerima dan mengelola apa yang datang. Ini bukan soal meminta lebih, tapi tentang menjadi lebih disiplin, menjadi lebih fokus, menjadi lebih berani. Karena saat dirimu bertumbuh, realitasmu ikut berubah. Dan berlahan-lahan, hal-hal yang dulu terasa jauh mulai mendekat. Peluang yang dulu tidak terlihat mulai muncul, bukan karena dunia tiba-tiba berubah, tapi karena kamu yang berubah. Dan perubahan itu memengaruhi segalanya. Namun, satu hal yang sering dilupakan, magnet tidak hanya menarik, ia juga bisa menolak. Jika kamu terus hidup dalam kebiasaan yang merusak lingkungan yang negatif, dan pola pikir yang sempit, maka kamu bukan hanya gagal menarik rezeki, tapi juga menolak kesempatan yang sebenarnya datang. Maka dari itu, menjadi magnet rezeki juga berarti berani melepaskan kebiasaan buruk, melepaskan pola pikir yang membatasi, melepaskan rasa takut yang tidak perlu. Karena setiap hal yang kamu lepaskan memberi ruang bagi hal baru untuk masuk. Dan disinilah kehidupan menjadi menarik, karena seringkali apa yang kamu cari sudah dekat. Hanya saja dirimu belum siap untuk menerimanya. Maka perjalanan ini bukan tentang mengejar tanpa henti, tapi tentang menyelaraskan diri, menyelaraskan pikiran dengan tujuan, menyelaraskan tindakan dengan nilai, menyelaraskan diri dengan versi terbaikmu. Dan ketika itu terjadi, kamu tidak lagi merasa memaksa hidup. Kamu tidak lagi merasa selalu kekurangan. Kamu mulai melihat hidup sebagai aliran. Ada naik, ada turun, ada datang dan ada pergi. Namun kamu tetap bergerak dengan kesadaran bahwa kamu adalah bagian dari proses itu.
Dan pada akhirnya, mungkin inilah inti dari semua ini. Dirimu bukan sekedar pencari rezeki, tapi pencipta arah hidupmu sendiri. Dan uang hanyalah salah satu bentuk energi yang mengikuti arah itu. Jadi jika hari ini kamu merasa jauh dari apa yang kamu inginkan, jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Lihat ke dalam, perbaiki apa yang bisa diperbaiki, bangun apa yang bisa dibangun. Karena saat dirimu berubah, cara hidup meresponmu juga akan berubah. Dan berlahan tanpa terasa, kamu tidak lagi hanya mengejar rezeki, tapi menjadi seseorang yang rezeki itu sendiri ingin datang kepadanya. Terima kasih.